Oke, tadi pertanyaan pertama apa Bang? Apakah bagi kita diwajibkan sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki? Laki-laki, iya. Jadi kewajiban sholat berjamaah. Nah, di sini kita harus paham bahwa sungguhnya tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang laki-laki sholat wajib sholat di masjid ya, kayak gitu. Jadi nilai kewajibannya itu bukan kewajiban yang mutlak, tetapi Rasulullah memberikan penekanan khusus itu ya terhadap melakukan sholat di masjid ini, sehingga menjadi indikator yang spesial bahkan untuk mengukur seseorang itu tingkat keimanan, ketinggian tingkat keimanan dan juga level kemunafikannya itu bisa kita lihat dari seberapa besar dia memperjuangkan sholatnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi di sini tingkat wajibnya itu bukan wajib mutlak secara fikih, tetapi di dalam dimensi keimanan gitu ya. Kayak gitu. Maka kita sebagai seorang laki-laki itu kategori wajibnya itu seperti itu. Kayak gitu. Jadi tadi ya disebutkan wajibnya itu bukan wajib secara fikih gitu ya, tetapi dalam dimensi keimanan yang berbeda gitu ya. Maka sholat buat laki-laki itu ya TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Kalau buat perempuan berarti tepat waktu berjamaah di kamar. Tapi ketika seorang perempuan pengen sholat di masjid, jangan dilarang kayak gitu ya. Nah, salah satu ciri kemuliaan dan lain sebagainya seorang laki-laki itu adalah dilihat dari itu juga gitu, perjuangan dia untuk bisa mengupayakan tiga hal itu, tepat waktu berjamaah di masjid. Dan ini juga sering menjadi tolak ukur kita ya, sebelum kita melihat yang lainnya, misalkan akhwat nyari jodoh gitu ya, indikator laki-laki soleh itu lihat dulu aja sholatnya gitu ya. Kalau dia terbiasa dengan TBM, insya Allah kayak gitu. Walaupun nanti ada hal-hal lain juga yang misalnya mungkin misalkan kayak kemarin ya ada artikel gitu kan yang baca, judulnya doang sih, pacar saya rajin sholat tapi dia menyuruh saya aborsi kayak gitu kan. Berarti dia rajin sholat tapi dia melakukan keburukan gitu ya, terus dia malah menyuruh hal yang lebih buruk lagi gitu. Artinya bisa jadi di sini sholatnya itu tidak sampai merasuk ke dalam sanubarinya kayak gitu, dan mungkin dia tidak pernah memperjuangkan TBM-nya itu gitu ya. Itu adalah hal yang berbeda gitu. Itu mah hanya sebatas ini aja ya, iklan gitu ya buat kita. Nah, tapi yang paling utamanya adalah di sini seorang laki-laki itu agar dia bisa melepaskan keburukan-keburukan yang dia miliki, agar dia memiliki kekokohan di dalam mentalitasnya, karena seorang laki-laki itu akan diberikan amanah yang sangat luar biasa. Maka energi terbesar dia itu harus dia dapatkan dari amal ibadah utamanya itu, yaitu sholat. Maka tepat waktu berjamaah di masjid menjadi hal mutlak untuk dia lakukan agar dia bisa mendapatkan energi itu. Kayak gitu ya. Jadi kita akan melihatnya ke arah sana. Kalau kita tapi kan ini nggak wajib, berarti ya siap-siap saja kita tidak akan mendapatkan energi itu secara utuh buat kita kayak gitu. Nah, tapi di sini kita karena begitu beratnya ujian yang tadi itu ya, berarti kita juga harus mengukur diri, baik yang ikhwan maupun yang akhwat ya. Buat yang akhwat juga mendukung suaminya untuk bisa tepat waktu berjamaah di masjid. Jangan dengan sindiran gitu. Tuh dengar tuh kata Ustadz begini kayak gitu ya. Laki-laki itu makhluk yang sangat manja. Dia tidak akan suka disindir sama istrinya seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi tampangnya aja sok kuat gitu kan ya. Berotot gitu kan ya. Hatinya melembut kayak marshmallow kan. Kayak gitu. Iya nggak cowok? Kayak gitu ya. Di luar sana pedang tidak akan bisa menembus kulitnya gitu kan ya. Tetapi komentar istrinya bisa menyayat hatinya kayak gitu. Ya seperti itulah laki-laki.
Nah, maka di sini untuk bisa mencapai itu, kita harus melatih diri teman-teman. Jangan cuma menjadikan itu sebagai dalil yang membuat berat diri kita. Ya, untuk awalan, ayo kita jalani pelan-pelan dulu, kayak gitu ya. Ini yang kemudian metode hijrah, metode taubat ini yang kadang-kadang jarang disampaikan. Bahwa sesungguhnya orang untuk berhijrah itu harus dengan cara yang benar, harus dengan metodologi yang tepat yang tidak memberatkan. Karena ketika hijrahnya itu malah berlebihan, seringkali ketika datang satu hantaman lepas semuanya. Kayak gitu ya. Misalnya sekarang habis ikut pengajian, terus langsung ingin mengubah dirinya, ya, langsung sholatnya tepat waktu berjamaah di masjid. Padahal sebelumnya mah biasa kesiangan, biasa apa, kayak gitu ya. Nah biasanya yang kayak gitu bertahannya palingan juga seminggu atau 2 minggu, kayak gitu, langsung nggak tahan, gitu. Sama yang perempuan juga begitu, gitu kan ya. Ketika lagi tinggi-tingginya iman kita, oh luar biasa, langsung ingin menunjukkan simbol-simbol hijrahnya itu. Giliran ada satu ujian yang menghantam, dia nggak kuat, lepas habis semuanya. Jangan seperti itu, itu ya. Maka pelan-pelan, apa dulu nih yang perlu kita perbaiki? Itu ya, apa dulu yang perlu kita perbaiki? Misalnya, oh berarti sholat wajibnya dulu, gitu kan yang kita perbaiki. Mau mulai dari mana? Yang penting lakukan saja dulu. Kalau misalkan orang tersebut belum rajin sholat 5 waktunya gitu ya, biarkan dia sholat dulu 5 waktu, gitu kan. Mepet-mepet gimana? Nggak apa-apa, sholat dulu, bertahap dulu, bertahap. Kalau dalam 3 bulan dia sanggup, gitu kan ya, walaupun mungkin dalam 1 hari, 2 hari ada, gitu kan, bolongnya, tapi dalam 3 bulan itu dia cukup istiqomah, barulah kita mulai dengan yang lainnya. Jangan dulu bicara sunnah, jangan dulu bicara harus tambahin ya sama sholat tahajud, jangan dulu, apalagi duha ya jangan. Yang wajibnya dulu perbaiki, penuhi dulu dalam 3 bulan. Kita evaluasi. Nanti setelah 3 bulan gimana? Baru coba kita perjuangkan untuk tepat waktu ya, kayak gitu kan? Terus tepat waktunya dulu. Dalam kondisi apapun usahakan tepat waktu. Kita evaluasi lagi 3 bulan, gitu ya. Dalam 3 bulan saya masih banyak bolongnya juga. Oh kalau gitu, kalau bolongnya itu misalnya sampai 50% sih kayaknya udah bagus itu ya. Itu misal bolong itu bukan berarti tidak sholat ya, tetapi tidak tepat waktunya, kayak gitu kan. Baru, nah yang seperti itu teman-teman bertahap. Jangan hijrah dengan cara emosional, pengen langsung ngabisin semuanya. Yang seperti itu juga adalah talbis iblis, yaitu strateginya iblis untuk menghancurkan kita dalam sekali shoot gitu ya, kayak gitu. Jadi kita hijrah itu belum tentu kita lepas dari bisikan iblis loh. Justru kadang-kadang sengaja kita dibuat hijrah, dibuat taubat supaya kita kapok jadi orang soleh, sehingga nanti orang itu akan punya statement, jadi anak hijrah tuh berat ya, capek. Kenapa? Karena cara hijrahnya yang tidak menggunakan metodologi yang benar. Kan banyak di luar sana yang bilang seperti itu ya. Aku tuh dulu kayak gini, aku tuh dulu anak hijrah. Aku tuh dulu bajunya itu udah sampai nutupin semuanya, kayak gitu kan. Tapi kemudian yang kita lihat ada yang sudah tidak berkerudung lagi, ada yang mungkin sudah melepaskan bagian-bagian tertentu. Karena seringkali hijrahnya itu pakai emosi, bukan pakai ilmu, bukan pakai iman. Jadi begitu dia lepasin, habis semuanya. Tadi itu nyangkut juga ya dengan pertanyaan ikhwan yang kedua itu. Nah, kayak teman-teman, hijrah itu pakai ilmu supaya kita tidak mudah futurnya. Walaupun kita futur, jatuhnya enggak kebanting banget. Nah, termasuk tadi ya insya Allah sholat tepat waktu berjamaah di masjid itu adalah kewajiban buat laki-laki. Itu adalah bekalan dasar buat kita. Dan perjuangkan itu, tapi perjuangkannya juga sesuai dengan nilai kesanggupan kita. Saya memang sudah rutin berjamaah di masjid. Oh Masya Allah. Nah tinggal kita tambahkan kayak gitu dengan yang lain.
Saya masih ini, saya kalau sholatnya mah udah rutin, cuma karena saya kerja atau kayak gimana, kadang ada beberapa sholat yang tidak bisa saya lakukan berjamaah, kadang ada beberapa sholat yang tidak bisa saya lakukan di masjid. Kita lihat sesuai kebutuhan, gitu kan ya. Jangan kemudian kita langsung gara-gara kayak gitu, udah saya pengen langsung keluar aja dari tempat kerja saya. Apakah itu pilihan yang bijak? Belum tentu, teman-teman. Lihat dulu sesuai dengan kesanggupannya. Justru Rasulullah dan Allah itu tidak suka ketika kita berhijrah dengan emosi, karena seringkali yang didapat itu kegagalan. Itu ya. Nanti ada karena banyak menghadapi situasi seperti itu, teman-teman. Itu kan ya. Akhirnya karena dia keluar dari tempat kerjanya mengatasnamakan hijrahnya itu, ketika akhirnya begitu sulitnya dia dapat kerja yang baru, dia nyalahin hijrah. Ternyata justru Allah malah meninggalkan saya. Padahal bukan Allah yang ninggalin kita, cara kita yang tidak tepat menghadapi itu semua. Kayak gitu ya. Makanya usahakan kalau hijrah itu, ini sekalian menjawab yang kedua ya. Dalam menjaga keimanan kita butuh guru, teman-teman. Kita butuh coach, kita butuh mentor. Gitu. Jangan pakai isi pikiran kita saja, karena bisa jadi secara keilmuan kita belum nyampe ke situ. Kayak gitu kan ya. Enggak, saya udah yakin banget dengan ilmu saya, pokoknya saya udah setiap minggu ikut kajian dan arahannya seperti itu. Gitu kan ya, harus ninggalin total. Betul, ninggalin total. Dalam artian, masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Tetapi untuk sampai menyeluruh, itu harus ada tahapannya. Jangan teman-teman langsung ngeloncat. Gitu. Buat main sepak bola juga itu ada tahapannya. Kalau orang kayak AA tiba-tiba pengen jadi atlet Piala Dunia, bukan cuma malu-maluin, ya ngerepotin mah iya, ya nggak. Jangankan ngomongin itu, makanannya aja udah nggak bisa makan. Piala Dunia di mana? Di Eropa. Nyariin nasi di sono. Mana warteg yang buka gitu kan? Nyusahin, kayak gitu. Makanya harus bertahap dulu gitu ya. Udah umur segini, badan kayak gini, pengen jadi atlet Piala Dunia, gitu ya. Atau mikir, gitu kan. Jangan dulu pakai ini dulu mikirnya. Nah seperti itu, kita juga sama. Buat jadi orang soleh, butuh tahapannya. Dan itulah talbis iblis, membuat kita pengen buru-buru. Ya, nah termasuk juga. Nah, tadi ya. Untuk masalah sholat tadi ya, Bang ya. Jawabannya ke arah sana bahwa ya betul itu wajib, tapi bertahap sesuai dengan kemampuannya. Teman-teman ukur dulu level kemampuan kita, keimanan kita ada di level mana, dan biarkan guru ngaji kita mengevaluasi kita ada di level yang mana. Itu ya. Jadi jangan atas dasar diri kita sendiri. Kalau menurut saya masih udah sanggup kayaknya. Bener sih sanggup. 3 hari doang, kan ya. Habis itu habis semuanya, nah, gitu kan ya. Banyak kayak gitu bang, ya kan. Habis ikut kajian semangat tahajud. Hari pertama masang alarm, nggak ini ya, nggak tanggung-tanggung. Jam 2, jam 1, malam pertama bisa. Malam kedua udah mulai kerasa. Malam ketiga bablas tuh alarm. 10 kali bunyi malah rusak sama kita yang ditendang, gitu kan. Itulah kenapa kalau hijrah itu pakai emosi itu kayak gitu biasanya gagal ya. Nah jadi itu tadi ya jawabannya, jadi harus bertahap.